Hello Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan serial berjudul Godfather of Harlem episode ke-9. So, without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh Powell yang sedang memimpin para pendemo. Di sana ia mendapatkan sedikit hambatan dari para polisi yang bertujuan untuk melerai aksi itu karena polisi memiliki surat perintah. Tetapi sayangnya surat perintah dari kepolisian itu diabaikan begitu saja oleh Mei Mei dan Powell, sehingga polisi mau tak mau harus memaksa mereka untuk menyudahi aksi demonstrasi tersebut. Ketika salah seorang polisi mencoba untuk membawa Mei Mei, anggota National of Islam pun dengan segera melindungi Mei Mei dan masyarakat lainnya. Pada malam harinya, Bumpy menghampiri bar miliknya sendiri yang sedang diawasi oleh Neil. Bumpy mendapatkan kabar dari Neil bahwa telah ada seorang wanita yang tengah mencarinya, dan ternyata wanita itu adalah Amy. Di sana Amy menjelaskan jika niatnya menghampiri Bumpy adalah karena dirinya khawatir mendengar kabar Bumpy yang masuk ke rumah sakit. Ia juga lebih memprioritaskan Bumpy daripada pekerjaannya yang ada di Derby. Amy memberitahu Bumpy bahwa dirinya dan Mei Mei kebetulan terlibat dalam gerakan yang sama karena pendeta Adam Powell meminta dirinya untuk membayar pengacara agar bisa memenangkan pemogokan sewa di pengadilan. Bumpy pun meminta kepada Amy untuk berhati-hati agar tak terlalu terlibat dalam unjuk rasa ras kulit hitam itu. Tetapi Amy menjawab jika ia akan selalu berhati-hati. Lalu tak lama kemudian mereka berdua mulai bersenggama di dalam toilet bar itu. Kemudian scene bergerak pada Bumpy yang sedang menghampiri pendeta Powell. Aksi di sana menjelaskan bahwa alasannya ke sana adalah untuk memberikan tawaran agar Powell menyudahi aksi demo itu dan tak membawanya ke pengadilan. Bumpy bahkan menjanjikan jika dirinya dan pemilik gedung itu akan memberikan sejumlah uang untuk memperbaiki bangunan. Dan mendengar hal itu membuat Powell mempertanyakan apakah teman Bumpy yang memiliki gedung itu adalah orang Italia. Bumpy menjawab ia tak bisa memberitahukan hal itu. Dan Powell pun menegaskan jika ia akan mencari tahu siapa yang memiliki bangunan itu dan akan mencari tahu terkait pemilik bangunan Bowerly Lane Holding Corporation yang tak membayar pajak. Powell menegaskan di saat ia berhasil membongkar siapa pemilik gedung itu, ia akan memastikan gedung itu dalam pengawasan dan akan menuntut siapa pemilik gedung tersebut agar sang pemilik gedung segera dipenjarakan. Lantas Bumpy mengundang Joe Bonanno untuk bertemu dengannya. Di sana Bumpy memperlihatkan operasi jual beli narkobanya dan Bumpy juga memberikan penawaran sebuah kepada Joe Bonanno, yaitu karena perang antara Bonanno dengan Chin semakin sengit. Bumpy yakin Bonanno harus memiliki dana yang lebih banyak untuk memenangkan perang itu, sehingga Bumpy menawarkan untuk mengambil 1.500 kg narkoba dengan harga 22.000 per kilogramnya. Mendengar hal itu, Bonanno akhirnya pun setuju dan bertanya apa pembicaraan yang hendak Bumpy lakukan dengannya. Lalu Bumpy menjelaskan terkait mogok penyewa di Harlem dan memberitahu Bonanno apabila kepemilikan mafia atas real estate-nya terungkap, maka akan menyebabkan hal buruk kepada mereka berdua. Sebab masalah utama dari pembicaraan itu adalah Powell yang saat ini sedang mengerahkan pengacara mahal untuk mengungkapkan jika real estate yang sedang dimogoki oleh orang berkulit hitam itu adalah milik para mafia. Sehingga Bumpy pun meminta Bonanno untuk menyingkirkan Chin, sementara dirinya meminta Powell mundur dalam investigasi Bowerly Lane. Di satu sisi, Chin memberitahu Frank jika penyebab semua kekacauan ini adalah Bumpy, sebab Bumpy meyakinkan Bonanno jika Chin lah orang yang telah membunuh Lorenzo, dan Bumpy juga merupakan orang yang telah membunuh Richie Zambrano. Mendengar hal itu, Frank mempertanyakan, bukankah Chin sendiri yang telah mengaku membunuh Richie Zambrano? Chin menjelaskan bahwa ia terpaksa melakukan hal itu, sebab saat itu Bumpy sedang menahan anaknya dan memaksanya untuk membuat pernyataan tersebut. Mendengar perkataan Chin membuat Frank menjelaskan, Bumpy sempat menyelamatkan nyawanya, dan ia juga yakin bahwa Bumpy tak pernah berbohong. Chin menegaskan ia akan meyakinkan Frank untuk memperlihatkan Bumpy lah pembunuh dari Richie, dan juga meminta kepada Frank untuk mempertemukannya dengan Bonanno apabila perkataan dari Chin benar. Di gedung National of Islam, Malcolm bertemu dengan Rasul Kudusnya. Malcolm menjelaskan tentara kulit hitamnya sengaja ia bentuk dari evolusi alami dari apa yang telah ia khotbatkan, dan Malcolm mendapatkan pujian dari Rasul Kudusnya. Ia juga diminta untuk berbicara secara pribadi di kantor Malcolm. Rasul Kudus menjelaskan bahwa Malcolm memiliki musuh di kalangan pemimpin Chicago dan bahkan mungkin di masjid ini, karena banyak rumor mengatakan platform yang Rasul Kudus kan berikan pada Malcolm adalah hanya untuk kepentingan Malcolm seorang. Dan Rasul Kudus memberitahu Malcolm jika di saat dirinya meninggalkan dunia ini, ia ingin Malcolm lah yang menjadi sebagai penerusnya.
Rasul Kudus akhirnya memberitahukan perintahnya kepada Malcolm bahwa ia tak ingin Malcolm atau tentara hitamnya terlibat dalam gerakan sipil apapun, sebab organisasi yang Rasul Kudus dirikan adalah organisasi keagamaan, bukan organisasi politik. Karena dari dasarnya mereka bekerja untuk jiwa, bukan untuk gedung apartemen. Rasul Kudus juga memberitahu Malcolm tak perlu memusuhi pemerintah, sebab Malcolm sendiri sudah memiliki cukup musuh tanpa adanya pemerintahan. Keesokan harinya, Ernie menghampiri bar milik Bumpy untuk bertanya terkait perempuan yang sering bersama Richie. Di sana ia bertemu dengan temannya Isaiah yang menanyakan tujuan Ernie ke sana. Ernie tanpa basa-basi bertanya terkait wanita yang sering bersama dengan Richie Zambrano yang bernama Flossie. Dan Ernie yakin jika mereka selalu mencarikan gadis untuk Richie, sehingga tak mungkin mereka tak mengenal Flossie. Isaiah menjelaskan jika Flossie bukanlah salah satu perempuannya, dan Nell ikut membantu Isaiah memberitahu Ernie bahwa Flossie telah meninggalkan bisnis itu, sebab Flossie telah membawa anaknya untuk pergi ke Washington. Mendengar hal itu membuat Ernie memberitahu semua orang di bar tersebut, yaitu bagi siapa yang mengetahui di mana keberadaan Flossie, maka ia akan mendapatkan $100 darinya. Dan mendengar berita itu, salah seorang wanita tiba-tiba saja hendak memberitahu Ernie. Beruntung, usahanya dapat digagalkan oleh tatapan tajam dari Nell. Setelah Ernie pergi, Nell menjelaskan kepada Isaiah jika ia harus segera menelpon Bumpy, sebab apabila orang Italia itu mencari Flossie, maka mungkin sesuatu yang buruk akan terjadi. Lalu Bumpy kembali menghampiri Powell untuk menawarkan kembali agar Powell menghentikan aksi unjuk rasanya dengan membawa Esther James ke sana. Bumpy sempat menjelaskan jika Esther James telah setuju untuk mencabut gugatannya apabila Powell memberhentikan unjuk rasa itu. Namun sayangnya Powell masih enggan untuk menerima tawaran dari Bumpy dan menegaskan bahwa ia takkan memberikan satu peser pun uang kepada Esther dan meminta Bumpy untuk segera keluar dari ruangannya. Karena apabila tidak keluar maka ia akan segera menelpon FBI. Setibanya di rumah, Margaret memberikan koran kepada Bumpy dan memberitahunya jika ibunya masuk ke dalam koran. Lantas Bumpy dengan segera menghampiri Maymay untuk memberikan koran tersebut. Maymay menjelaskan bahwa peristiwa di sana sangatlah menakutkan sebab polisi menyerang mereka. Menanggapi hal itu, Bumpy menjelaskan kecemburuannya jika Doc John di sana ada untuk melindungi Maymay. Lantas Bumpy pun mempertanyakan apa yang Maymay lakukan. Maymay hanya menjawab jika Bumpy sempat memberitahunya untuk melakukan apa yang dirinya lakukan asal tak mempermalukan Bumpy. Maymay juga menegaskan bahwa ia tak pernah mempermalukan Bumpy di depan umum. Bumpy masih bertanya-tanya apa yang terjadi pada istrinya, sehingga ia menanyakan adakah yang perlu ia khawatirkan. Maymay akhirnya menjelaskan jika ia dapat mencium aroma dari Amy di pakaian Bumpy tadi malam. Ia juga dapat menyadari hal itu karena parfum Amy yang mahal dapat memiliki cara untuk mengagumkan keberadaan dirinya. Bumpy menanggapi hal itu dengan memberitahu jika Amy tak berarti bagi dirinya. Ia juga memberitahu Maymay dan dirinya adalah satu tim, dan satu tim itu bukanlah yang akan Maymay lihat di dalam koran. Sementara itu, Malcolm masih memikirkan apa yang telah Rasul Kudus katakan kepadanya. Tak lama kemudian, ia dihampiri oleh Alice yang hendak memberikan makanan kepadanya. Alice yang penasaran mulai mempertanyakan apa yang sedang gurunya pikirkan. Malcolm menjawab bahwa ia sedang memikirkan perkataan dari Rasul Kudus yang memintanya untuk tak ikut serta dalam urusan politik. Malcolm juga memiliki pemikiran yang sangat mengganggunya, yaitu ia menduga jika kulit putih akan menang, sebab Malcolm menyadari bahwa mereka telah kalah orang dan kalah dalam segi persenjataan. Lalu tak lama kemudian, suster lain menghampiri mereka untuk meminta Alice mengunjungi dan merawat pasien yang lain. Sebelum pergi meninggalkan Malcolm, Alice memberitahu jika tersandung bukanlah terjatuh. Di dalam bar, Teddy dihampiri oleh Stella yang hendak meminta maaf kepadanya. Teddy menjelaskan jika Stella dan Bumpy sangatlah baik telah memindahkan dirinya ke Royal Records serta ia juga tak menerima permintaan maaf dari Stella. Dan Teddy menjelaskan jika Stella hanyalah gadis kulit putih yang kebingungan dan ia menegaskan bahwa Teddy sudah tak membutuhkan Stella lagi. Di luar bar, Ernie menghampiri salah seorang PSK yang ada di sana waktu siang hari. Tanpa basa-basi, Ernie menawarkan PSK itu untuk memberitahunya informasi tentang Flossie dengan imbalan $100, yang membuat PSK itu memberitahunya jika Flossie sempat pergi meninggalkan Harlem untuk pergi ke Philadelphia. Tetapi tak lama kemudian, Flossie kembali ke Harlem untuk menemui ibunya. Dan mendengar hal itu membuat Ernie bertanya terkait lokasi spesifik terkait keberadaan Flossie. Namun sayangnya PSK itu tak tahu lebih banyak tentang hal tersebut. Ia juga menawarkan untuk menanyakan hal itu kepada Nell. Keesokan harinya Malcolm, Alice dan Bumpy sedang menikmati makan siang bersama. Di sana Bumpy mempertanyakan apakah Alice sudah tak menyukai daging babi. Alice menjawab bahwa ia masih suka, tetapi sudah bertekad untuk tak memakannya kembali.
Di saat Powell sedang melihat tukang pukul sedang mengusir penghuni apartemen orang berkulit hitam, Powell dihampiri oleh Bumpy, Malcolm, dan Alice. Powell di sana dengan segera menuduh Bumpy bahwa temannya telah mengirimkan tukang pukul untuk mengusir orang kulit hitam dari apartemennya. Dan Malcolm ikut berbicara dengan meminta kepada Powell untuk memikirkan kembali penawaran dari Bumpy karena musim dingin akan segera tiba, sehingga Malcolm takut orang berkulit hitam yang diusir akan menderita. Powell menjelaskan bahwa dalam situasi ini yang hanya bisa meringankan deritanya hanyalah Bumpy. Sebab Powell telah berhasil memiliki bukti dan siapa yang memiliki Bowery Land sesungguhnya. Ia menyebutkan jika pemilik Bowery Land itu adalah Bonanno, Chin, Lucis, Genovese, Costello, Gambino, dan satu lagi adalah Bumpy Johnson. Dan mendengar hal itu membuat Bumpy menjelaskan kepada Malcolm jika ia sempat membeli itu dengan orang Italia ketika dirinya masih akrab dengan mereka. Bumpy juga memberikan pembenaran bahwa bangunannya tidak kumuh seperti milik orang Italia. Malcolm menjelaskan ia sangat senang mengetahui informasi itu sebelum Bumpy mencoba memanfaatkan dirinya. Di satu sisi, Chin dengan segera mendatangi ke rumahnya untuk menghampiri Stella yang telah overdosis. Ia dengan segera meminta kepada istrinya untuk menelpon dokter kepercayaan mereka untuk segera datang ke rumahnya. Dan setelah sampai kamar Stella, Chin sangat khawatir akan apa yang Stella lakukan. Setelah Alice pulang dan kembali ke masjid, Alice sempat mendapatkan amarah dari suster. Di sana Alice menjelaskan jika dirinya pergi bersama Malcolm dan memberikan pembenaran jika mungkin ia memang pergi ke tempat pengusiran. Tetapi dirinya dan Malcolm tak melakukan apapun untuk terlibat dalam hal politik. Rasul Kudus pun mempertanyakan apakah Malcolm harus melakukan sesuatu, serta menjelaskan bahwa ia meminta Alice datang ke sana adalah untuk menjadi mata dan telinganya di saat Alice mengawasi Malcolm. Rasul Kudus memberitahu bahwa tujuannya melakukan hal itu untuk melindungi diri Malcolm karena mereka perlu tahu segalanya yang dilakukan olehnya. Rasul Kudus menegaskan Alice harus melapor tanpa gagal pada saudari Marnie. Di dalam kantor Bumpy, Nell memberitahunya jika niat Flossie kembali ke Harlem adalah untuk menjenguk ibunya yang sedang sekarat. Nell juga menjelaskan bahwa Flossie saat ini diamankan oleh Isaiah. Lalu tak lama kemudian pengacara dari Bonanno yang bernama Apreda datang menghampiri Bumpy untuk menjelaskan jika Powell telah mengetahui siapa pemilik asli dari Bowery Land. Ia juga berkemungkinan besar akan mengekspos jejak berkas yang bisa membuktikan penipuan pajak. Sehingga Apreda menjelaskan jika Bonanno ingin tahu apa yang akan Bumpy lakukan terkait hal itu. Bumpy menjelaskan ia sedang mengusahakannya, serta ia memberitahu bahwa Bonanno perlu sabar karena apabila dirinya membunuh anggota dewan yang sedang menjabat, sangatlah tidak bermartabat. Setelah Stella sadar di kediamannya, Stella dengan segera menjelaskan kebenaran jika ayahnya telah mencoba untuk membunuh Teddy, serta ayahnya juga telah membunuh Lorenzo. Chin mengakui bahwa dirinya memang telah melakukan hal yang mengerikan karena ia melakukan hal itu semua untuk melindungi putrinya seorang. Stella juga meminta kepada ayahnya untuk tak mengusik kembali Teddy dan mempertanyakan apa yang telah terjadi pada Lorenzo. Chin menjawab bahwa ia menyukai Lorenzo, namun ia juga mengetahui fakta jika perkencanan Stella dengan Lorenzo sangatlah tak sehat. Sebab Chin berhasil menemukan fakta jika Stella telah sengaja menghampiri tempat aborsi tanpa memberitahu ayahnya. Stella juga menjelaskan jika Lorenzo tak pantas untuk mati. Chin meminta maaf atas perbuatannya saat itu karena yang ia lakukan hanyalah untuk melindungi Stella. Di satu sisi, Mei Mei mencoba menghampiri Powell untuk menjelaskan bahwa ia janji Bumpy akan melunasi pajaknya dan meminta kepada Powell untuk tak menyebutkan nama dari Bumpy di pengadilan karena properti milik Bumpy tak sama seperti milik orang Italia. Setelah menemui Powell, Mei Mei bertemu dengan Amy yang sedang menunggu di luar ruangan. Di sana Amy menjelaskan kepada Mei Mei bahwa dirinya berada di wilayah Mei Mei hanyalah untuk membantu Powell agar bisa membayar pengacara yang sangat mahal. Pada malam harinya, Bonanno menghampiri Bumpy. Di sana Bumpy menjelaskan ia tak berhasil meyakinkan Powell untuk tak memberitahukan hal itu ke pengadilan. Bumpy memberitahukan bahwa ia telah mempunyai solusi untuk melawan Powell secara legal. Karena Bumpy mempunyai pengacara yang sangat bagus. Bonanno pun menjelaskan ia setuju dengan rencananya karena mereka mempunyai pengacara yang bagus untuk melawan Powell di pengadilan. Di kantor Malcolm, Alice kembali meyakinkan Malcolm untuk kembali bertindak dalam memperjuangkan kulit hitam. Alice memberikan saran yaitu untuk menjadikan gangster orang berkulit hitam itu sebagai senjata politik, yaitu dengan cara menemui Bumpy dan memintanya untuk melindungi Powell dari para orang berkulit putih yang memiliki gedung itu. Di saat Flossie hendak dipindahkan oleh Nell dan Isaiah, mereka tiba-tiba saja mendapatkan serangan dari Ernie yang merebut Flossie secara paksa. Dan setelah mendapatkan Flossie, Ernie dengan segera membawa Flossie ke hadapan Frank dan Chin.
Awalnya Flossie sempat enggan untuk memberitahu Chin dan Frank jika Bumpy-lah yang membunuh Richie Zambrano. Tetapi setelah dirinya berpikir jika ia ikut membenci Richie membuat dirinya membeberkan kebenaran jika Bumpy-lah yang telah membunuh Richie. Sementara itu, Malcolm menghampiri Bumpy untuk meyakinkan dirinya kembali bahwa ucapan orang Italia untuk tak melakukan apapun kepada Powell hanyalah sebuah kebohongan. Malcolm juga menegaskan bahwa Bumpy harus melindungi rasnya dari serangan orang kulit putih. Di kantor Chin, Ernie memberitahu Chin bahwa Bumpy-lah orang yang berhasil memberhentikan kerusuhan di toko Fiddler. Ia juga telah mengetahui rahasia di bawah toko itu, sehingga Ernie menduga bahwa Bumpy-lah yang telah mengadu domba Chin dengan Bonanno. Dan mendengar hal itu, membuat Chin menjelaskan jika ia telah mengatasi semuanya. Setelah menerima kesaksiannya, akhirnya Chin berhasil bertemu dengan Bonanno. Chin mencoba mengajak Bonanno untuk pergi ke sebuah tempat Bumpy yang ia jadikan gudang narkoba. Di sana juga Chin menunjukkan bahwa di bawah gudang itu terdapat mayat dari Lorenzo. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan ketika Apareda hendak membunuh Powell. Usahanya berhasil diberhentikan oleh Bumpy yang dengan cepat menggorok leher darinya. Sementara Chin saat ini sedang meyakinkan Bonanno jika Bumpy-lah dalang dari semua ini, sebab Bumpy telah memaksa putrinya untuk berbohong kepada Bonanno agar Bumpy mendapatkan koneksi narkoba miliknya. Bonanno pun semakin emosi ketika Chin memanas-manasi dirinya jika Bumpy-lah yang telah membunuh Lorenzo. Di kediaman Bumpy, ia mendapatkan kabar dari Mei Mei bahwa Powell tak menyebutkan nama dari Bumpy dalam gugatannya kepada pemilik Bowery Lane itu. Dan mendengar hal tersebut membuat Bumpy berpikir jika mungkin saja Powell dan dirinya berada di pihak yang sama. Dan pembahasan mengenai serial Godfather of Harlem episode ke-9 pun berakhir di sini. Bagaimana tanggapan kalian dengan garapan series terbaru kami? Apakah kalian cukup puas dengan setiap plotnya? Jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk kritik serta saran demi membuat channel ini tetap menjadi channel pembahasan film yang terbaik. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.